Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Black Shark 3 ya. Ini adalah Black Shark resmi yang masuk Indonesia. Ini Black Shark 3, belum ada yang pro-nya, belum ada kabar yang pro-nya itu kapan masuk. Dan ini tuh kotaknya serba warna hitam dengan ornamen-ornamen seperti ini ya di bagian samping-sampingnya. Lalu ini ada simbolnya dari si Black Shark yang menurut gue unik karena kalau lu balik-balik pun juga ya sama aja simbolnya, kayak mirip angka dolar nggak sih? Oke lah ya. Sebelah kiri ini ada tulisan Black Shark, masih ada ornamen-ornamennya ya. Sebelah kanan juga Black Shark dan ada tulisan Hi-Res Audio. Di sini kalau diperhatikan lebih jelas lagi ini ada tulisan 5G ya. Kemudian di belakang ini ada sedikit keterangan dari si Black Shark 3-nya ini. Ini yang varian 8128 dan warnanya itu adalah Midnight Black. Oke, kesan pertama sama dusnya ini, dusnya tuh solid banget, keras banget. Gue malah nggak nyangka ini adalah sebuah dus karena lebih mirip kayu kali ya, saking kerasnya. Kita buka aja. Nah, kita pinggirin bentar. Ya, ini sih Black Shark simbolnya ya. Black Shark simbolnya tuh seperti ini. Ada tulisan Black Shark. Terus kita buka dalamannya, ini ada apa aja. Kita lihat. Ini ada sih ininya ya, casing untuk Black Shark-nya. Ini warnanya sebenarnya agak hitam, ada simbolnya, dan di sini bolong, di sini bolong. Ya, serba bolong. Oke. Kemudian di sini ada kitab-kitabnya, kartu garansi, panduan mulai cepat, dan ini. Oke, lalu ada stikernya. Stikernya nih hologram ya, kayak gini kalian bisa lihat. Lalu di sini ada SIM card injektornya yang akan kita pakai nanti untuk lihat konfigurasi SIM card tray-nya itu seperti apa. Lalu ini si Black Shark 3-nya ya. Oke. Berat. Kita pinggirin dulu. Lalu di dalamnya ada lagi tulisan Game is real, 5G gaming, 90Hz hyper display dan 2 baterai hypercharge. Oke. Ini kepala chargernya gede juga ya. Berapa ini? Wow, besar juga ya. 20 volt, 3,25 ampere. Dalam kurung 65 watt maksimum. Nice. Pantesan nih, gede banget ya. Wattnya tuh gede loh, 65 watt. Lalu kita lihat ini di sini ada kabelnya. Kabelnya warna putih. Dan tentu saja ini adalah USB Type-C ya. Dan ya nggak ada earphone. Udah nggak ada earphone deh. Gue beresin dulu, abis itu kita lihat si Black Shark-nya, oke? Ya, dan ini adalah Black Shark 3-nya ya. Yang kalau dipegangnya udah berasa kalau ini adalah sebuah perangkat yang cukup berat. Lalu ini di plastiknya ada tulisan power key, volume key, Shark key. Ada Shark key, di sini ada tombol hiu. Lalu di sini ada ini ya, in display fingerprint scannernya. Kemudian yuk kita coba buka aja. Nah. Oke, ini si Black Shark 3-nya gue minggirinnya nih sama-sama hitam, nanti pusing. Ya, ini mengkilap ya. Tapi di sininya tuh nggak mengkilap, ini desain yang cukup unik, lucu. Nih keras, besi juga kali ya. Terus ada logo dari si Black Shark-nya di sini. Lalu kita lihat aja di bagian kanan ini ada tombol power. Lalu di sini ada bolongan, mungkin ini adalah mikrofon. Lalu di sini ada si Shark key-nya ya, kayaknya ini buat nyalain game mode-nya ya. Kemudian kita lihat di bagian sebelah kiri ini ada SIM card tray. Dan tombol volume, kita lihat SIM card tray-nya itu seperti apa sih konfigurasinya. Oke, ini konfigurasinya dual SIM card ya. Jadi nggak bisa masukin micro SD card lagi. Ini kecil sekali. Oke, lalu di bagian bawahnya ini ada port USB Type-C dan ini ada lubang mikrofonnya ya. Lalu ke bagian atas ini ada port jack 3,5 mm. Nice, masih ada, cuman kenapa nggak dapet earphone-nya?
Lalu di bagian belakang ini ada konfigurasi 3 kamera, lalu di atasnya itu ada lubang mikrofon lagi ya. Di sini ada LED flash, ada logo si Black Shark, kemudian di sini ada ini kayak semacam konektor magnet gitu ya buat aksesorisnya, dan ada tulisan 5G di sini. Kelihatan nggak nih? Sini ada tulisan 5G. Terus ada lagi tulisan Black Shark. Lalu di bagian depannya ini ada earpiece, kamera selfie, dan sensor-sensor lainnya. Kemudian di bagian bawahnya ini juga ada ini ya, lubang keluaran speakernya. Jadi ini tuh adalah sebuah HP dengan suara stereo. Oke, kita coba nyalain aja ya. Dan bentuknya ini juga memanjang ya, cukup panjang. Gue bakalan setting-setting dulu, lalu akan balik setelah gue setting-setting ya. Dan ini adalah tampilan awal dari si Black Shark 3 ya. Kita lihat ini dia settingannya itu seperti apa nih. About phone kita lihat dia menggunakan Joy UI ya, Joy UI versi 11 di atas Android versi 10 dengan storage-nya itu 128 GB. Yang tersisa sebesar 103,76 GB dari total 128 GB. Jadi masih bisa install cukup banyak game ya. Lalu kita lihat untuk refresh rate-nya. Ya, dia maksimal di 90 ya. Ada 60 dan 90 refresh rate-nya. Oh iya, gue juga lupa kasih tahu kalau di sini tuh sudah terdapat screen protector ya. Entah plastik, entah tempered glass. Tapi kayaknya sih plastik ya, plastik yang tipis. Jadi sudah ada screen protectornya langsung di bawaan. Lalu untuk fingerprint in display-nya itu seperti ini untuk kecepatannya ya. Ya, seperti itu. Lalu karena layarnya ini sudah AMOLED, jadi dia ada yang namanya tuh always on display ya. Kemudian kalau kamu pengen dark mode, dia juga ada pilihan dark mode kok. Nih, tinggal masuk ke dark mode dan nyalakan. Ini juga bisa di schedule, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kamu. Lalu kita lihat bagian kameranya yuk. Oke, ini bagian kameranya ada apa aja, kita lihat bersama-sama. Pertama dari awal ya, ini ada mode slow motion yang bisa maksimalnya itu di 1920 fps ya. Ada pilihan 240, 480 serta 1920 fps untuk slow motionnya. Lalu ada pilihan short video, lalu ada pilihan video, lalu masih ada foto. Ini ada HDR, AI dan efek-efeknya, portrait, night, panorama, 64 megapiksel dan mode Pro ya. Kemudian kita lihat untuk kamera selfie-nya ya. Kamera selfie-nya ya seperti ini. Kamera selfie-nya 1 dan banyak mode-mode juga ya. Mode-modenya ini ada mode apa aja yang bisa untuk selfie itu di mode short video, lalu ada mode video bisa selfie, ada mode foto, portrait, night. Oh, night nggak bisa. Panorama juga nggak bisa. 60 megapiksel juga nggak bisa. Dan Pro juga tidak bisa ya. Jadi sampai segitu aja untuk kamera selfie-nya. Lalu untuk kameranya ada beberapa settingannya. Kita bisa lihat ini ada kamera frame-nya tuh 3:4. Lalu bisa 9:16 dan di 1:1 ya. Oke, lalu lanjut ke timer. Ada timer, ada tilt shift, ada show grid lines, ada straighten. Ini buat tunjukin kamu tuh sudah rata atau belum ya untuk foto, dan ada mode makronya. Oke, lalu kita lihat dia di settings ada apa aja. Ada mode watermark, ada picture quality, bisa dipilih high, standard atau low, dan di sini ada anti-bendingnya ya, 50 Hz, 60 Hz atau auto. Kemudian kita lihat lagi untuk mode videonya, dia bisa merekam di maksimal berapa, kita lihat. Masuk ke settings, dia bisa melihat di sini ya. Di 1080 60 fps, 4K 30 fps, ada juga 4K 60 fps. Ya, di 720 30 fps itu yang paling rendah ya, dengan paling tingginya itu di 4K 60 fps. Ada mode time lapse, lalu ada mode makro juga. Oke. Dan ini bisa straighten sama show grid lines juga. Di settingsnya ada apa? Ini ada time lapse interval yang bisa kita pilih. Cukup banyak ya, ini sampai 1800 kali loh, 60 second interval.
Lalu bisa pilih video encodernya itu menggunakan H264 atau H265. Ada juga anti-bandingnya 50, 60 atau auto. Lalu kemudian mungkin kita masuk ke ini ya, ke shark mode-nya. Ini tombolnya tuh bukan dipencet tapi digeser. Tek ya. Dan ini langsung masuk ke shark space-nya. Ini sudah ada beberapa game ya di sini ada. Kepencet. Oke, permission required. Tilt and pull inward at the corner of the screen to call out Gamer Studio. Dia suruh begini. Nah, seperti itu ya. Untuk munculin si Gamer Studio-nya. Ini ada beberapa settingan, ada master control. Kita harus take a look dulu. Oke, take a look dulu deh sekalian. Ini ada master control. Set screen pressure sensor to upgrade your combat effectiveness with game control. Oke, ini bisa untuk screen pressure sensornya ya. Bisa diatur di sana. Lalu di sini ada more function. Press and hold any icon for adjustment. Oke, dan lalu apa lagi? Ini kita bisa allow dulu. Lalu kita lihat ini si game masternya ini. Tulisan more bisa apa aja? Oke, bisa clean RAM, browser, shark time, lalu monitor, hang up, dan settings. Settings masuknya ke sini lagi ya. Oke, nice. Ada callout gesture option juga, gesture position, gesturnya dari mana aja. Cukup banyak ya untuk settingannya. Kemudian mungkin gua bakalan coba kasih denger suaranya itu seperti apa ya. Soalnya ini kan harusnya stereo. Oke, untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini ya. Hasil keluaran suaranya ini cukup keras ya, dan ini tuh stereo. Dari kalau kita letakin gini ya, kiri kanan itu kedengaran, cuman ya di sebelah kanan ini loudspeakernya emang terdengar lebih keras ya kayaknya dibandingin yang sebelah kiri. Dan gue juga pengen kasih tahu kalau di sini tuh belum ada fitur NFC-nya ya. Jadi ya, ini belum ada NFC. Lalu untuk ukuran bezelnya, ini ada bezel yang cukup tebal di bagian atas dan di bawahnya yang ya sebenarnya ini cukup berguna ketika kita main game ya. Jadi kalau kita main game itu kan kita butuh tempat untuk mengistirahatkan nih telapak tangan kita. Nah, ini yang bisa bikin biar nggak kena ke layarnya, biar nggak nyentuh-nyentuh layarnya. Itulah kenapa bezelnya memang dibikin agak tebal. Plus juga jadi kan nggak ada pitak-pitak di bagian atasnya sini. Lebih enak ketika digunakan untuk bermain game memang. Dan sekalian ya, gue pengen kasih lihat bentuknya kalau dipakein casing bawaannya. Ini benar kan ya begini ya? Ya benar. Kita ceplokin, plug. Ya, kira-kira seperti ini bentuknya kalau dipakein casing bawaan. Ya, ini juga nggak full nutupin ya, karena di sininya bagian atas dan bawahnya itu bolong-bolong. Ya, kesan pertama gue buat si Black Shark 3 ini adalah salah satu device yang memang terbagus ya saat ini ya, salah satu device yang bisa dibilang bagus. Dan ya ini nyala di belakang, ini gue baru nyadar kayaknya tadi nggak nyala. Tapi ya ini lucu juga bisa nyala-nyala di belakang. Dan untuk spesifikasi lengkapnya gue tuliskan di kolom deskripsi di bagian bawah ya. Gue rasa sampai di sini dulu untuk video unboxing gue kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa bila video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Gadget Apa. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.